Halo semuanya, balik lagi nih di bedah materi kita. Nah, kali ini kita bakal ngeksplorasi satu topik yang menurut saya super menarik. Kita bakal ngebahas gimana sih caranya jadi pemuda yang bener-bener otentik alias pemuda anti-fake. Jadi ini bukan cuma soal kelihatan baik dari luar ya, tapi gimana kita merombak kebiasaan-kebiasaan kecil di dalam diri kita yang pada akhirnya bisa bawa dampak luar biasa buat dunia. Intinya, kita mau ngebangun integritas dan ketangguhan benar-benar dari dalam keluar. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau nanya deh. Kalian pasti sering banget kan ngelihat fenomena ini di era digital sekarang? Kamera dulu, tolong belakangan. Ada kecelakaan, bukannya ditolong malah direkam duluan. Atau mau ngasih sedekah, repot nyiapin tripod dulu. Nah, pertanyaannya, di titik mana sih sebuah konten kebaikan itu benar-benar murni menginspirasi dan kapan itu sebenarnya cuma sekedar ria, alias pamer nyari validasi doang? Ini kan dilema zaman now banget ya. Coba deh, sambil kita bahas materi ini, kalian refleksikan juga apa sih niat asli di balik tindakan kita selama ini. Oke, biar gampang, alur penjelasan kita hari ini dibagi jadi 4 bagian. Pertama, soal jadi pemuda anti-fake. Terus kedua, kita bahas bahaya lisan. Ketiga, filosofi kuat seperti kuda perang. Dan terakhir, soal keadilan dan solidaritas global. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, menjadi pemuda anti-fake. Di dunia yang semuanya serba ngejar like sama followers ini, punya hati yang tulus tuh rasanya udah jadi barang langka banget loh. Nah, coba kita lihat kebijaksanaan dari surat Al-Ma'un. Konsepnya ini jujur aja lumayan nampar ego kita. Kenapa? Karena di situ dijelasin kalau iman yang sejati itu sama sekali bukan cuma soal rutinitas ibadah. Keimanan kita itu justru diuji dari gimana cara kita memperlakukan orang-orang yang paling rentan di sekitar kita. Misalnya anak yatim, atau teman-teman yang lagi kesulitan ekonomi. Kalau kita rajin banget ibadah tapi masa bodoh sama orang yang lagi kesusahan, well, keimanan kita patut banget dipertanyakan. Jadi poin kuncinya itu ada di keseimbangan. Hubungan kita dengan Tuhan atau habluminallah itu harus jalan bareng sama habluminannas, hubungan kita sama sesama manusia. Bayangin gini deh, kalian mungkin ibadahnya on time terus, tapi di sekolah kalian malah ngebully teman yang lebih lemah. Atau hal sepele deh, pelit banget minjemin catatan ke teman yang lagi sakit. Nah, menurut panduan ini, kalau kita ngabaikan hubungan baik sama manusia, itu sama aja kita mengingkari esensi dari agama kita sendiri. Nggak bisa tuh cuma pilih salah satu, dua-duanya harus balance. Dan tahu nggak sih apa yang paling gampang ngerusak keseimbangan itu? Namanya penyakit ria. Ria tuh gampangnya kita berbuat baik murni cuma buat dapat clout, alias pengen dipuji orang lain. Fenomena ngerekam amal baik cuma demi viral itu sebenarnya kompetisi status yang super dangkal. Surat At-Takasur juga udah ngingetin soal ini. Belum lagi nih fenomena ibadah yang akhirnya cuma jadi formalitas doang gara-gara ditunda-tunda asyik main game. Padahal ibadah itu kan harusnya nggak bikin kita disiplin dan peduli ya. Bukan sekedar kewajiban yang asal gugur atau ajang pamer doang. Lanjut ke bagian kedua, bahaya lisan. Nah, sebagai pemuda anti-fake, kita juga harus benar-benar jaga lisan kita. Ada satu prinsip tegas nih dari hadis riwayat Bukhari, berkatalah yang baik atau diam. Kedengarannya simpel ya, tapi prakteknya astaga susah banget. Apalagi kalau kita udah ketemu sama racun pergaulan yang namanya namimah. Apa itu namimah? Ini tuh perilaku suka ngadu domba. Kalian pasti pernah kan nemu temen yang suka jadi kompor, di depan si A dia ngomongin si B, di depan si B dia jelek-jelekin si A. Ini tuh perilaku bermuka dua yang merusak banget. Namimah ini bisa langsung mutusin persaudaraan dan nyebarin kebencian. Asli, ini red flag paling gede dalam circle pertemanan kalian. Penyakit lisan kedua yang gak kalah ngeri adalah gibah, alias ngegosip. Pasti udah gak asing lagi kan? Tapi kalian harus tahu nih, betapa menjijikannya gibah itu. Di surat Al-Hujurat ayat 12 dikasih perumpamaan yang super keras. Ngomongin aib orang di belakangnya, itu ibarat kita makan daging saudara kita sendiri yang udah mati. Jijik banget kan bayanginnya? Lagian, gibah tuh buang-buang waktu banget dan cuma nyiptain permusuhan. Solusi paling ampuhnya, kelilingi diri kalian sama teman-teman yang positif deh. Tinggalin aja tongkrongan yang isinya cuma juledin orang lain. Tapi tunggu dulu. Sesuai bedah materi kita ini, keadilan tuh ternyata menuntut adanya nuansa. Ada 4 pengecualian di mana ngebahas perbuatan orang lain itu malah diperbolehkan dan emang perlu. Pertama, kalau kita lagi ngelaporin tindak kejahatan atau bullying ke otoritas. Kedua, pas kita butuh bantuan ahli buat nolongin teman yang kecanduan hal buruk. Ketiga, pas lagi minta fatwa atau nasihat hukum. Dan keempat, ngasih peringatan ke orang banyak soal penipu misalnya. Jadi, kita harus cerdas nih ngebedain mana gosip murahan dan mana informasi yang emang krusial buat negakin keadilan. Ada satu quote yang ngena banget nih soal bahaya lisan dari tokoh sejarah besar Umar bin Khattab. Dia bilang,
Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Coba deh dipikirin, sosok pemimpin yang begitu berwibawa aja sadar betul kalau diam itu emas. Di zaman sekarang, di mana grup WhatsApp sama kolom komentar tuh ramenya secepat kilat, kemampuan buat nahan diri supaya nggak ngetik hal-hal yang nggak berguna, wah itu sih sebuah kekuatan karakter yang luar biasa banget. Masuk ke bagian ketiga, kuat seperti kuda perang. Oke, sekarang kita geser dikit ke sebuah metafora visual yang super keren dari surat Al-Adiyat. Bayangin seekor kuda perang. Kuda ini tuh beda banget sama kuda biasa. Mereka luar biasa gesit. Saking tangguhnya, tapak kaki mereka itu sampai memercikan api pas lagi berlari loh. Terus, mereka selalu standby, siap sedia kapan aja, bahkan buat nyerang di pagi buta. Dan yang paling epik, mereka sama sekali nggak kenal takut buat nerjang masuk langsung ke tengah-tengah musuh. Keren banget kan filosofinya? Terus, kenapa kita harus repot-repot ngebahas kuda perang? Karena gini, medan pertempuran kalian sekarang itu bukan lagi perang fisik bawa-bawa pedang. Medan tempur pemuda zaman now itu ada di dunia teknologi, ekonomi, sains, dan budaya. Kalian tuh butuh banget karakter si kuda perang ini. Kalau kalian males-malesan, gampang insecure, atau nggak mau upgrade skill, siap-siap aja kalian bakal habis digilas di medan tempur modern ini. Jadi, jadilah pemuda yang tangkas, pelajarin teknologi baru, kuasai keahlian khusus, pahami ekonomi global. Jadilah petarung yang nggak pernah lengah. Dan bagian terakhir, nomor 4, keadilan dan solidaritas global. Nah, dari ngebangun karakter di dalam diri, kita zoom out lebih luas lagi ke panggung global. Berdasarkan sumber materi kita, contoh nyatanya adalah kepedulian terhadap Palestina. Kenapa wilayah ini ditekankan banget dalam pembahasan kita? Secara spiritual, itu adalah tanah para nabi. Wilayah itu juga kiblat pertama umat Islam loh. Ditambah lagi, sejarah mencatat itu sebagai lokasi suci Isra Miraj. Jadi ada ikatan keyakinan yang benar-benar mendalam, yang jadi dasar dari solidaritas ini. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma sekedar urusan agama aja. Ada satu fakta sejarah mengejutkan yang mungkin banyak dari kalian belum tahu. Kita ini punya utang sejarah sama mereka. Yap, tokoh dari Palestina adalah salah satu yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan sebelum tahun 1945 loh. Terus, ada seorang saudagar bernama Muhammad Ali Taher yang rela nyerahin seluruh tabungan di banknya tanpa sisa demi ngebiayain perjuangan diplomasi kemerdekaan kita. Jadi, ngedukung mereka sekarang tuh ibaratnya kita lagi membalas budi ke sahabat lama yang udah nolongin pas negara kita lagi butuh-butuhnya. Dalam urusan negakin keadilan ini, kita jelas butuh role model. Kenalin nih, namanya Ubadah bin Syamit. Di zaman kekhalifahan Umar, beliau ini panglima cerdas yang sukses ngamanin Yerusalem dari Romawi tanpa setetes pun darah yang tumpah secara sia-sia. Epic kan? Tapi kehebatannya nggak berhenti di medan perang doang. Waktu beliau diangkat jadi hakim pertama di Yerusalem, beliau dikenal punya integritas yang mutlak. Gak ada ceritanya beliau bisa disuap. Dan beliau sama sekali nggak takut ngejalanin hukum yang benar, bahkan kalau harus berhadapan sama penguasa. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya pemuda modern kayak kita bisa jadi the next Ubadah? Kita kan nggak megang pedang. Rencana aksinya simple tapi powerful. Pertama, pakai teknologi dan skill profesi kalian buat nyuarain fakta dan nangkis hoaks yang beredar. Kedua, jadikan doa sebagai senjata harian kalian. Doain perlindungan mereka. Dan ketiga, ini yang konkret, berikan infak atau donasi terbaik kalian. Uang jajan yang kalian sisihin itu bakal berubah jadi peluru pendidikan dan obat-obatan buat luka anak-anak di sana. Itu baru namanya aksi nyata. Gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung bedah materi kali ini. Kita udah ngebahas banyak hal, mulai dari pentingnya ngebersihin niat, ngejaga lisan dari hal toksik, ngebangun mental sekuat kuda perang, sampai berani berdiri buat keadilan global. Nah, buat penutup, saya punya satu tantangan, semacam misi rahasia nih buat kalian. Di zaman dimana semua orang haus banget pengen dilihat dan di-like, mampukah kalian ngelakuin satu aja kebaikan buat Tuhan dan satu kebaikan buat sesama manusia di minggu ini tanpa ada satu orang pun yang tahu? Tanpa update status, tanpa kamera, cuma kalian aja yang tahu. Berani nerima tantangan ini? Coba direnungkan ya. Buktikan kalau kalian emang beneran pemuda anti-fake. Terima kasih udah dengerin penjelasan ini sampai habis. Selamat menjalani misi kalian dan sampai jumpa di bedah materi berikutnya.